Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu materi bisnis waralaba. Di sini kami dari kelompok 10, selanjutnya kami akan mengenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Di sini ada saya sendiri, Benedik Gladys Trisnanta, lalu ada Satria Bima Cahya, ada Muhammad Irfan, ada Surya Atma Sanjaya, dan terakhir ada Resya Syifa. Selanjutnya adalah submateri dari materi yang akan kita jelaskan pada hari ini, yaitu yang pertama ada definisi waralaba, selanjutnya jenis-jenis waralaba, yang ketiga ada manfaat keuntungan dari bisnis waralaba, yang keempat kelemahan dari bisnis waralaba, dan yang terakhir ada contoh waralaba. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari waralaba ini sendiri. Produk atau franchisor memberikan hak kepada pihak lain, disebut dengan franchise, untuk menjalankan bisnis menggunakan merek, logo, sistem operasional, produk, dan standar yang sudah ditetapkan franchisor dan royalty fee. Jadi melalui ini kita bisa melihat bahwa waralaba merupakan bentuk kerjasama yang sudah organisasi. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan inti konsep waralaba. Nah, yang pertama ada hak pengguna ada jadi yang sudah jadi, ataunya ada hubungan kontrak antara franchisor dan franchise. Dan yang terakhir ada franchise membayar fee dan mengikuti standar bisnis yang sudah ditentukan. Contoh sederhananya yaitu membuka gerai Alfamart, McDonald, KFC, dan ST Indonesia melalui lisensi resmi adalah contoh bisnis, salah satu bisnis dari waralaba ini sendiri. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis waralaba. Next. Waralaba sendiri itu dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan asal. Berdasarkan asalnya sendiri, waralaba dibagi menjadi dua, ada domestic franchise dan foreign atau international franchise, yang dimana untuk domestic franchise itu merek dan sistem bisnisnya dikembangkan di dalam negeri dan beroperasi di dalam negeri juga. Contohnya itu seperti STR 77, Bakmi GM, dan Jeko Donuts, yang mana Jeko Donuts ini tuh mereknya dan merek serta bisnisnya dikembangkan di dalam negeri. Kemudian untuk foreign atau international franchise, itu merupakan merek internasional yang masuk ke Indonesia, biasanya melalui perjanjian master franchise dengan sebuah perusahaan perorangan di Indonesia. Contohnya seperti McD, KFC, Uniqlo, dan Starbucks. Next. Bisa di next, Irfan. Yang kedua ada berdasarkan bidang usahanya. Yang pertama di sini ada food and beverage franchise, yang dimana franchise ini tuh berfokus pada penjualan makanan, minuman, atau juga keduanya. Dan merupakan sektor waralaba yang paling populer. Contohnya KFC, Hokben, Chatime, dan Pizza Hut. Terus yang kedua ada retail franchise. Itu bisnis toko serba ada yang menjual produk konsumen sehari-hari secara eceran. Contohnya seperti Alfamart, Indomaret, dan Sarkuki. Terus yang ketiga ada service franchise. Franchise ini tuh menawarkan jasa tertentu, bukan produk fisik. Contohnya di bidang edukasi ada Kumon dan English First. Terus
di bidang kecantikan ada Natasha, dan di bidang finansial tuh ada WLM Finance. Bisa di next. Kayak untuk yang terakhir itu ada berdasarkan kontrak atau struktur kepemilikannya. Pertama ada unit franchise, yang dimana franchise ini tuh membeli hak untuk menjalankan satu outlet saja. Contohnya misal membuka satu gerai di Alfamart. Kemudian yang kedua itu ada multi-unit franchise, yang dimana franchise ini tuh membeli hak untuk membuka beberapa outlet dalam satu wilayah. Contohnya seperti misal memiliki 5 gerai Starbucks di satu kota. Terus yang ketiga ada master franchise. Franchise ini membeli hak untuk mengembangkan merek di seluruh wilayah geografis yang luas. Misalnya bisa satu negara atau satu provinsi. Contoh, misal sebuah perusahaan membeli hak untuk mengembangkan semua gerai Starbucks di Indonesia. Dan yang terakhir ada conversion franchising, yang dimana itu bisnis mandiri yang sudah ada, yang kemudian memutuskan untuk bergabung dengan jaringan waralaba. Contohnya seperti hotel lokal yang bergabung dengan jaringan internasional, seperti Accor Hotels. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang manfaat atau keuntungan dari bisnis waralaba. Selanjutnya. Nah, manfaat atau keuntungan dari bisnis waralaba sendiri itu ada 6. Nah, yang pertama itu ada pengakuan merek atau brand recognition. Nah, keuntungan besar dari sistem waralaba ini sendiri adalah akses langsung terhadap brand yang telah memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh masyarakat. Nah, franchisee ini itu tidak perlu membangun nama atau kepercayaan pasar dari awal, sehingga proses akuisisi pelanggan itu menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Nah, sebagai franchisee, Anda itu bisa langsung menerima nilai merek atau brand equity yang telah dibangun oleh franchisor selama bertahun-tahun. Sehingga biaya dan usaha pemasaran untuk membangun awareness itu jadi jauh lebih efisien. Kekuatan merek ini pun terbukti memberikan keunggulan yang kompetitif, signifikan, yang sulit ditandingi oleh bisnis baru dengan brand yang belum dikenal. Nah, selanjutnya ada manajemen bisnis yang terbukti atau proven business system dan resiko kegagalan yang rendah. Bisnis waralaba itu memiliki resiko kegagalan yang lebih rendah karena franchisee itu mengadopsi model bisnis yang telah teruji dan distandarisasi oleh franchisor. Nah, standar operasional, formula, dan sistem kerja yang sudah matang itu membuat franchisee tidak perlu melewati fase trial and error sehingga kesalahan manajerial itu dapat diminimalkan. Nah, penelitian Histrick et al. Tahun 2012 serta Zimmerer dan Scarborough 2008 itu menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan waralaba itu jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis yang independen. Data International Franchise Association atau EFA itu juga menegaskan bahwa tingkat kegagalan franchise itu jauh lebih rendah daripada bisnis startup yang mandiri karena franchise ini menjalankan sistem yang sudah terbukti berhasil. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dukungan pelatihan dan juga operasional. Franchisor itu menyediakan pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan, supervisi operasional, audit kualitas, serta konsultasi manajemen untuk memastikan franchise ini mampu untuk menjalankan bisnis sesuai standarnya. Franchisee, bahkan yang tidak memiliki pengalaman bisnis sekalipun, itu dapat menjalankan operasional dengan percaya diri karena didukung oleh pengetahuan franchisor, berdasarkan Suharyadi DKK 2007. Nah, Zimmerer 2008 pun menyebut dukungan ini disebut sebagai entrepreneur scaffolding, yaitu struktur pendukung yang membantu entrepreneur berkembang tanpa harus belajar sendiri dan dari pengalaman pahitnya. Nah, Surya Hadi DKK menegaskan bahwa inti dari waralaba adalah transfer pengetahuan dan transfer sistem, sehingga franchise itu tidak perlu membangun semuanya dari awal. Nah, selanjutnya ada dukungan pemasaran dan promosi dari franchisor. Franchisor ini biasanya menyediakan dukungan pemasaran yang terpusat,
Seperti apa contohnya? Yaitu seperti kampanye iklan nasional. Adapun seperti promosi digital, endorsement, dan berbagai materi marketing profesional yang memudahkan franchisee dalam menarik pelanggan. Dengan adanya promosi skala besar ini, franchisee ini mendapatkan manfaat yang langsung tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar secara individu. Nah, selain itu, adanya pembaruan menu, inovasi produk, diskon musiman, dan strategi pemasaran lainnya itu juga dilakukan oleh tim franchisor ini, sehingga daya tarik bisnis itu terhadap pasar tetap terjaga. Nah, hal ini tuh menciptakan sinergi antara seluruh outlet yang akhirnya memperkuat posisi brand. Selanjutnya, nah, di sini yang kelima ada kemudahan akses pembiayaan dan relasi bisnis. Nah, bisnis waralaba ini umumnya lebih mudah mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan karena dianggap memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan bisnis baru. Jadi simpelnya bisnis waralaba ini memiliki kredibilitas yang lebih tinggi daripada bisnis-bisnis baru. Nah, franchisor ini sering menyediakan rencana bisnis, proyeksi laba dan juga data historis performa outlet lain yang dapat memperkuat pengajuan kreditnya. Selain itu, franchise ini mendapatkan akses ke jaringan pemasok yang sudah terbangun lama oleh franchisor. Sehingga harga bahan baku itu lebih stabil, kualitas tetap terjaga, dan rantai pasukan ini lebih efisien. Kemudian pembiayaan dan akses relasi bisnis ini membuat operasional franchise itu jauh lebih terjamin dan kompetitif. Dan yang terakhir ada kekuatan pembelian atau economies of scale. Nah, ini adalah penerapan dari prinsip ekonomi skala atau economies of scale. Nah, karena membeli bahan baku itu secara massal untuk seluruh jaringan, maka harga pokok penjualan atau HPP-nya itu bisa ditekan menjadi lebih murah. Potongan harga ini sebagian diteruskan ke franchisee, sehingga franchisee ini bisa menjual produk dengan harga kompetitif namun tetap memiliki margin keuntungan yang sehat dibandingkan jika mereka belanja sendiri-sendiri di pasar eceran. Nah, setelah kita mengetahui dari pengertian-pengertian, lalu keuntungan dari waralaba itu sendiri, lalu di sini ada kelemahan dari sebuah bisnis waralaba itu sendiri. Oke, boleh di next. Nah, yang pertama itu ada kebebasan bisnis yang terbatas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterbatasan dari sebuah bisnis waralaba itu? Pemilik franchise tidak dapat bebas mengubah menu, harga, metode operasional, atau strategi pemasaran karena mereka semua sudah ditetapkan oleh franchisor. Hal ini yang membuat kreativitas atau inovasi pemilik waralaba menjadi sangat-sangat terbatas. Next. Lalu yang kedua ada persaingan antar franchise sesama merek, di mana persaingan ketat dengan sama merek itu terjadi di beberapa franchisor yang membuka banyak cabang dalam area yang sama. Nah, hal ini membuat para franchise bersaing dengan cabang lain meskipun menjual produk yang sama. Lalu yang ketiga ada perjanjian kontrak ketat dan jangka panjang, yang dimana pemilik franchise sangat terikat pada kontrak yang biasanya berlangsung 5 hingga 10 tahun. Jika dalam periode tersebut bisnis tidak berjalan dengan baik, maka pemilik franchise tersebut tetap terikat aturan dan biayanya. Next. Nah, pasar lokal. Nah, gimana sih ketidaksesuaiannya dengan pasar lokal itu? Dikarenakan sebuah standar produk, rasa atau konsep sudah ditentukan oleh pusat, terkadang terdapat ketidaksesuaian dari budaya konsumsi ataupun dari preferensi konsumen lokal. Dan hal ini justru yang membuat franchise kurang fleksibel beradaptasi dengan pasar setempat. Nah, yang terakhir ada ketergantungan terhadap sistem yang telah dibuat atau yang sudah dibuat, yang dimana franchise yang sangat bergantung pada pemasok dan sistem dari franchisor. Jika rantai pasokan terganggu atau franchisor gagal menyediakan bahan baku, maka operasi dari franchise sendiri dapat amat terhambat.
Oke, selanjutnya adalah contoh dari waralaba yang dari tadi kita udah jelasin. Next. Contoh dari waralaba sendiri adalah kayak KFC, yaitu Kentucky Fried Chicken. Jadi apa sih? KFC itu adalah waralaba makanan yang cepat saji, yang fokus pada produk ayam goreng dengan resep rahasia 11 herbs and spices. Terus waralaba KFC itu memungkinkan investor itu untuk membuka restoran KFC dengan standar operasional, resep, bahan baku tertentu, dan pelatihan langsung dari perusahaan induk. Untuk sejarah KFC sendiri, KFC itu didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1930-an di Kentucky, Amerika Serikat. Kemudian dia mulai menjual ayam goreng dengan resep khusus di sebuah pom bensin kecil. Terus pada tahun 1952, Sanders mulai menawarkan konsep waralaba yang dimulai dari satu restoran di Utah. Kemudian sistem waralaba membuat KFC berkembang pesat ke seluruh Amerika, lalu bahkan mendunia. Dan kini KFC menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji tersebar dan terbesar di dunia dengan lebih dari 25.000 gerai. Next. Terus gimana sih sistem operasi dari KFC itu? KFC menganut sistem operasi yang pertama adalah standar operasional, yaitu semua gerai itu wajib mengikuti standar operasional prosedur atau SOP yang sama. Itu dari cara masak, kualitas ayam, kebersihan dan pelayanan. Kemudian franchise itu harus membeli bahan baku tertentu dari pemasok resmi agar rasa tetap seragam di seluruh dunia. Terus yang kedua ada pelatihan dan manajemen, yaitu karyawan wajib mengikuti pelatihan operasional, manajemen dapur, pelayanan dan keamanan pangan. Terus ada manajemen pemasaran, logo warna brand dan desain interior yang sudah ditentukan oleh KFC pusat. Terus yang terakhir ada royalty fee dan biaya lain, yaitu franchise itu membayar franchise fee saat awal kerjasama, dan ada royalty fee bulanan dari persentase penjualan, dan pusat menyediakan dukungan marketing nasional dan regional. Next. Terus kenapa sih bisnis KFC itu berkembang lebih besar dengan sistem waralaba? Yang pertama adalah karena ekspansi cepat tanpa modal besar dari perusahaan. Yang artinya KFC itu tidak perlu membangun semua gerai sendiri. Franchise yang menyediakan modal sehingga ekspansi bisa lebih cepat dan luas. Terus kemudian ada menjangkau pasar lokal dan mudah. Yang artinya franchise biasanya memahami kultur lokal, kayak lokasi strategis, preferensi konsumen, dan tenaga kerja. Itu membuat bisnis bisa lebih adaptif dan mudah diterima oleh pasar. Terus yang ketiga ada konsistensi kualitas brand, yaitu dengan SOP dan sistem terstandarisasi, KFC bisa menjaga rasa dan kualitas sama di seluruh dunia. Itu penting untuk membangun kepercayaan oleh konsumen. Terus yang keempat ada pendapatan berkelanjutan dari royalty fee. Itu untuk perusahaan induk memperoleh pendapatan yang rutin dari